Stardust Streamway, yokoso. Oke, Resident Evil Welcome to Raccoon City telah merilis trailer perdananya di YouTube. Dan gue pagi-pagi baru bangun nih, langsung buka YouTube seperti biasa, cek ada apa sih yang baru nih. Tiba-tiba kok ada notif. Pas gue liat, ini kan gambar leaker gitu loh, gambar leaker. Terus pas gue scroll lagi, kok ada gambar Lisa Trevor, ini serem banget cuk. Ya udahlah, nonton gas. Ini kayak Resident Evil Welcome to Raccoon City. Karena dari kemarin gue cukup vakum ya, selama sebulan atau 2 bulan gue nggak update sama sekali, tapi komen kalian tetap gue balas. Dan juga gue menunggu Resident Evil Welcome to Raccoon City ini. Ini merupakan pembahasan terakhir, tapi bukan video ini video terakhir ya. Resident Evil Welcome to Raccoon City akan menjadi pembahasan terakhir. Bukan ini video terakhir, tapi pembahasan terakhir yang akan mengakhiri arc 1 dari Stardust Stream EV, dimana nanti bakal berlanjut ke Tokusatsu Jepang di arc 2-nya. Jadi kita bakal mengeksplor universe yang berbeda dari Resident Evil. Kita akan coba, dan akan terjadi transisi atau perpindahan yang memang disengaja oleh si kreatornya. Jadi beda sama YouTuber lain yang memang kalau mau pindah langsung pindah aja gitu, total upload video ini. Gue nggak, gue udah announce dulu dari sini. Nah, nanti ada video terpisah juga kok, tenang aja. Nah, dari kemarin gue juga cukup sibuk ya akan 3 hal, yaitu mempersiapkan tentang giveaway. Yang kedua, mempersiapkan arc kedua, bahas tentang apa aja. Dan yang ketiga ini ya, ini menunggu Resident Evil movie ini, karena gue cukup excited sebenarnya. Gue udah lihat semua gambar ya. Jadi kalau bagi kalian yang bilang, lo belum lihat gambarnya? Oh, selalu salah. Gue udah lihat gambarnya, men. Gue udah berspekulasi sendiri malah. Sampai luas banget. Bahkan sampai 10 cabang kemungkinan itu ada. Serius. Dan ternyata terjawab di trailer ini. Terjawabnya nggak semua, tapi lumayan lah. Setidaknya masih bisa terjawab. Oke, kita bakal bahas dulu dari... Gue bahas 4 karakter utama aja kali ya. 4 karakter utama ini soalnya yang paling kelihatan dan yang paling jelas. Yang lainnya nggak jelas. Mungkin 5. 4-5 ya. Yang pertama itu Claire Redfield. Bakal menjadi main karakter di sini. Gue nggak tahu kenapa dia dijadikan main karakter, tapi seperti yang kalian tahu, dia di Resident Evil 2 bergantung pada Leon. Dia nggak terlalu berdiri sendiri. Dia hanya ingin mencari kakaknya. Dan juga motifnya, ya kalau di game kurang jelas. Tapi di sini kayak motifnya lebih jelas. Nanti entah ceritanya bagaimana, kita nggak tahu. Nah, yang kedua ada Chris Redfield. Jelas banget. Tentara, soldier. Dan juga dia bertugas di Arklay Mountain nanti. Gagah, berani, berotot. Udah ciri khas Chris. Masuk banget karakternya. The best. Ya udah, masih cocok. Nah, yang ketiga Leon S. Kennedy. Jujur nggak cocok, gue nggak tahu kenapa. Gue ngeliatnya kayak aktor Indo yang biasa main di SCTV tuh, gondrong gitu, udah gitu kumisnya begitu, kayak nggak mirip banget sama Leon. Cuma mudah-mudahan pembawaan karakternya bagus, actingnya bagus, jadi bisa lah membawa kesan Leon sedikit. Karena jujur, Leon di Resident Evil 2 Remake itu udah the best. Untuk mencari muka yang face-nya kayak dia itu sebenarnya gampang. Dan tinggal lu bikin poni lempar aja, selesai. Ini kenapa dibikin poninya malah gondrong gini, maksudnya kan gitu. Yang keempat ada Jill Valentine. Nah, di sini gue nggak paham kenapa Jill Valentine dibikin curly kayak gini ya. Mungkin memang konsep awalnya dia pengen dibikin seperti ini, tapi akhirnya nggak jadi ya. Tapi gimana ya? Agak nggak pas, tapi mudah-mudahan nanti di pertengahan film dia bakal menjadi gimana ya, tampilan yang lebih dia banget di game ya. Gimana nanti rambutnya nggak dikuncir kayak gitu. Kalau rambutnya dikuncir gini, jujur yang nggak tahu atau cuma main sekilas game Resident Evil dan tak pernah nonton bahas-bahas di YouTube, dia nggak akan tahu kalau ini Jill Valentine. Dia paling mentok-mentok taunya dari cast gitu doang, cast yang ada di IMDb itu doang. Nah, yang kelima ini merupakan saintisnya. Gua nggak tahu ini saintisnya siapa, karena kan dua-duanya mukanya mirip ya di sini ya. Karena ada 2. Sini ada James Marcus sama William Birkin katanya di Resident Evil Welcome to Raccoon City. Tapi yang di sini, yang dari tadi gue lihat seperti ini William Birkin. Tapi kalau lihat dari story Lisa Trevor, itu kan yang diteliti sama si James Marcus di Resident Evil 1. Nah, ini yang bikin bingung. Jadi untuk yang satu ini, gue bakal skip dulu. Mungkin gue bikin pembahasan lain kalau gue udah nonton secara pas, teliti banget, atau mungkin udah ada referensi ya. Karena jujur gue belum lihat cast-nya full. Pas ngeliat cast-nya dari James Marcus sama William Birkin rada-rada mirip gitu. Jadi
dan juga sesuai sama game mukanya, jadi gue rada bingung gitu. Nah yang itu tadi udah 5 karakter yang memang ada banget di trailer ya, yang kelihatan banget. Selanjutnya ada villain yaitu Lisa Trevor. Di sini kelihatan banget asal usulnya bisa dijelaskan banget ya di film ini nanti, dan bakal menjadi horornya, biological dan science-nya di sini di dia itu doang, karena dia bakal menjadi objek percobaan sekaligus boss villain di film ini. Nah selanjutnya ada Albert Wesker sama Barry Burton, cuma bedanya karena gue nggak tahu yang mana orangnya, jadi ya udah gue skip dulu. Mungkin nanti di pembahasan berikutnya, karena screen time mereka juga kurang banyak ya di sini, kurang ada, dan gue nggak tahu ini yang mana Albert Wesker, yang mana Barry Burton. Apakah Barry Burton ada? Gue juga kurang tahu. Yang pasti di sini ada 5 atau 6 orang gitu. Nah, untuk Albert Wesker sendiri, dari gambar yang udah dirilis kemarin-kemarin itu, sebulan atau 2 bulan yang lalu, memang dikonfirmasi dia nggak akan pakai kacamata ikonik ya seperti ada di game ya, karena mengikuti konsep logika. Dia tetap ada kacamatanya, tapi dia nggak pakai. Bedanya itu doang. Ingat ya, dia cuma nggak pakai, tapi kacamatanya tetap ada. Di sini logika juga, karena mereka menyusuri Alkline Mountain itu pada malam hari, sore ke malam kalau nggak salah. Sekarang lu masuk ke mansion atau berada di luar mansion, posisi malam hari, dan lu pakai kacamata hitam. Lu mau ngeliat apa, men? Ya logikanya kan seperti itu. Tapi kan kalau di game, logika itu dibantahkan supaya apa? Ada ikonik sendiri dari satu karakter ini, dimana Albert Wesker selalu memakai kacamata hitam. Itu aja. Jadi mohon dimengerti untuk yang satu ini, karena ini gampang gitu. Gampang banget dibedakan, tapi bedanya screen time di trailer ini memang agak kurang aja. Oke, selanjutnya yang mau gue bahas adalah beberapa scene ikonik ya, yaitu scene dimana zombie botak nengok. Itu ada banget, dan karakter dibikin lebih realistis, dibikin lebih kayak zombie banget, dan juga ada karakter ikonik lagi seperti Cerberus. Di sini Cerberus muncul ya, tapi gue nggak ngerti kenapa CGI-nya agak berantakan. Sorry banget nih ya, kalau yang jago VFX nanti pada bacotin gue. Jadi jujur untuk Cerberus ini agak berantakan. CGI-nya apa mungkin belum selesai, atau mungkin baru trailer pertama, mudah-mudahan tadi diperbaiki ya. Terus ada beberapa zombie lagi yang banyak banget, dan mudah-mudahan nggak terlalu gimana lah ya zombie. Dan ada satu, yang ini gue skip dulu. Kita lanjut ke yang ada di ending trailer dulu, yaitu Licker. Nah, Licker di sini karena di sini yang produksi adalah Screen Gems dan Constantine Film yang pernah menggarap Resident Evil buatan Paul W.S. Anderson. Nah, Licker ini gue lihat base CGI-nya dibuat dari situ. Base CGI, ingat base CGI. Tapi di-reboot dan di-remake sedemikian rupa agar menjadi Lickernya seperti ada di game, dan lebih bagus dan lebih halus lagi. Jadi untuk Licker di sini malah nggak fail CGI-nya, lebih bagus. Mungkin karena udah ada base-nya ya, udah ada bentuk dasarnya ya. Sedangkan yang di Resident Evil Paul W.S. Anderson kan kalian bisa lihat itu CGI banget, tapi ya lu maklumin lah tahun 2004 gitu, wajar aja sih. Nah, kita lanjut. Adegan monster terakhir yang ikonik. Gua nggak tahu ini monster siapa. Apakah ini monster William Birkin atau bukan? Tapi yang pasti di sini dia terinfeksi oleh G-Virus. Gue curiga ini merupakan William Birkin, tapi cuma muncul di ending film terus ngegantung. Karena kenapa? Sudah dikonfirmasi oleh sutradara dan penulis naskah kalau misalnya musuh utama dari film Resident Evil Welcome to Raccoon City adalah Lisa Trevor. Agak gimana gitu gue juga ngerasa. Soalnya satu, gue lihat di sini karakter Lisa Trevor kelihatan banget di trailer originnya, lebih diperlihatkan jelas. Dan untuk bos William Birkin ini yang punya mata itu G-Virus ya. Dia gimana ya? Kurang halus untuk CGI-nya. Jujur, kelihatan banget kartunnya gitu loh. Gue nggak ngerti kenapa ya. Gue lebih condong Resident Evil 2 Remake loh. Jujur, itu lebih serem, lebih kelihatan gore banget, kulitnya sampai seperti itu daripada ini. Ya mudah-mudahan nanti di final produknya diperbaiki. Biasa trailer ya bisa memicu, bisa membohongi kita gitu loh. Karena sekali lagi ini visual effect CGI
bisa aja mereka ingin mengecoh kita supaya kita nggak terlalu berekspektasi. Ingat, kita sudah banyak berekspektasi di game Resident Evil dan juga di film Resident Evil karya Paul Wes Anderson. So, jangan buat lebih banyak lagi ekspektasi gitu. Jadi mungkin mereka buat trailer seperti ini. Tapi jujur aja, keren ada monster seperti ini. Yang kayak gue curiga itu adalah William Birkin, itu keren. Cuma mudah-mudahan ini film panjangnya berapa ya? Durasinya udah ada belum ya? Mudah-mudahan nanti kalau ada gue tampilin di screen ya durasinya ya. Mudah-mudahan durasinya cukup untuk menampilkan 2 boss villain ini. Karena jujur aja 2 boss villain ini kan lumayan ikonik di Resident Evil 1 Remake dan juga Resident Evil 2 dan juga Resident Evil 2 Remake ya. Ini ikonik. Karena di Resident Evil 3 kita udah ada Nemesis, itu ikonik dari Resident Evil banget. Dan di sini memang dikonfirmasi nggak ada Nemesis, jadi udah aman lah. Setidaknya ekspektasi kita sudah diamankan gitu loh. Oke, nggak ada Nemesis, kita bisa simpen dulu. Nah, nggak ada Nemesis di film ini. Nah, yang gue takut, kejadian Resident Evil 1 sama Resident Evil 2 ini digabung. Jadi tempatnya berbeda, tapi di waktu yang sama, yaitu 30 September 1998. Ini yang gue takut. Karena kenapa? Kita bakal dibagi 2 perspektif boss villain, yaitu Lisa Trevor dan juga William Birkin. Mungkin Lisa Trevor bakal dibuild sedemikian rupa, sedangkan William Birkin ini nggak terlalu dibuild. Ya cuman kayak gitu doang, asal lewat doang. Dan gue takutnya salah satu dari 2 boss villain ini bakal dikorbankan atau bakal mati konyol. Itu doang. Mudah-mudahan nggak. Tapi kalau misalnya dibuat semacam part, jadi pertengahan film itu Resident Evil 1, pertengahan film baru Resident Evil 2. Berarti kan ngikutin game banget nih. Mudah-mudahan tensi penonton ini nggak dibuat kayak roller coaster banget gitu loh. Jadi pas lu ngabis ngalahin Lisa Trevor, langsung transisi ke Resident Evil 2 gitu loh. Nah, itu mudah-mudahan nggak terlalu gimana ya. Jadi, aduh gue ngomongnya susah nih. Kalau misalkan si Lisa Trevor ini dibuatkan menjadi boss villain utama, tapi di pertengahan film doang, gua takutnya ada 2. Ini bakal menjadi boss villain datar dengan asal-usul yang bagus, dengan origin yang bagus, atau dia bakal menjadi boss villain terbaik, bahkan mengalahkan yang ada di ending film. Nah ini yang gue takut. Jadi lebih baik, gue lebih prefer pilihan yang pertama daripada pilihan yang kedua. Soalnya lebih baik lu bikin dia berada di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda, dengan nanti tensi film di akhirnya itu benar-benar full klimaks. Lu kayak nggak dipaksa, lu dipaksa untuk gak napas selama setengah jam full untuk menyaksikan adegan pertempuran yang memang sangatlah epic dan dibaluti dengan horor yang sudah ada dari awal film sampai pertengahan. Itu bakal menjadi lebih epic. Sekali lagi, Resident Evil ini bukan tentang zombie, tapi tentang bioweapon. So, mudah-mudahan mindset kalian sudah ada seperti di game ya. Ini bukan Resident Evil karya Paul Wes Anderson yang memang mengutamakan zombie. Ini tentang bioweapon, senjata biologis. So, mudah-mudahan nggak ada miskonsepsi lagi tentang yang seperti itu. Nah, di sini trailernya gue masih nonton ini sampai sekarang. Jujur aja lucu-lucu gimana gitu loh untuk menyaksikan trailer ini. Tapi keren juga. Sayang banget karakternya ini nggak dibuat seperti di game. Nah, itu doang sih. Mudah-mudahan dengan karakter yang tidak dibuat seperti game ini membawa kita pada kesan baru. Oh, ini loh Resident Evil, tapi versi live action, bukan game, bukan kartun. Mudah-mudahan bisa dibawa seperti itu ya. Gue berharap banget bisa dibawa kayak gitu nih. Jangan sampai udah nggak sesuai game, hancur pula karakternya kayak yang di Resident Evil Paul Wes Anderson. Itu kan karakternya benar-benar dihancurin semua noh. Nah, ini udah bagusnya mereka ngikutin origin cerita ya. Origin ceritanya dari Welcome to Raccoon City ini dari Resident Evil 1 sampai Resident Evil 2. Jujur, menurut gue sendiri, pas kabar ini ada, sama pas leak gambarnya ada, gue berharap mereka membatalkan ini dan menggantinya dengan
Resident Evil Zero sampai Resident Evil 1. Jujur aja, gue berharap. Udah berekspektasi, mudah-mudahan mereka mengganti dan menarik ini. Jadikanlah ini Resident Evil Zero atau sampai Resident Evil 1. Atau paling tidak, Resident Evil 1 only. Dengan musuh terakhirnya antara dua, Tyrant atau si Lisa Trevor. Udah, itu aja, please. Enggak lanjut ke Resident Evil 2, anjir. Karena Resident Evil 2 lanjutnya ke Resident Evil 3. Lu nggak mau kan nanti di film keduanya dari Resident Evil ini, itu bakal mengusung repetitif adegan. Dimana Resident Evil 3 itu kejadiannya memang barengan Resident Evil 2. Ini yang bikin jomplang, karena beberapa penyuka game Resident Evil juga udah ngomong, kenapa mereka nggak bikin Resident Evil 1 full? Atau mentok-mentok Resident Evil Zero digarap. Oke, Resident Evil Zero 1/4 film, nggak masalah. Ceritanya nggak terlalu penting, nggak terlalu canon. Resident Evil 1 lu explore tuh sampai dalam-dalamnya. Lu fullin karena karakternya situ banyak banget yang ikonik. Mulai dari Chris, Jill, Albert Wesker sampai Barry Burton itu ada semua. Bahkan ada Rebecca Chamber. Di sini malah nggak ada. Malah mereka menggarap Resident Evil 2. Ya memang karakternya ditambah lagi 2 karakter ikonik, bahkan 3 kalau ada Ada Wong. Nggak tahu Ada Wong ada atau nggak. Itu Chris, si Claire Redfield sama Leon S. Kennedy. Ini berat banget, gila. Semua karakter muncul di satu film nih. Gue tahu mereka pengen menarik pasar penyuka gamenya. Dimana, ini ada garapan nih. Film garapan baru nih Resident Evil nih. Yaitu Resident Evil 1, Resident Evil 2. Gila, nostalgia banget gue. Tapi kan bagi penyuka ceritanya, lah ini kan nggak pas gitu. Jujur ini nggak pas banget. Ngelihatnya jomplang gimana gitu. Cuman ya sekali lagi gue berharap mudah-mudahan ceritanya bagus dan gak terlalu jauh dari konsep utama dan gak ada namanya reshoot ya. Biasanya kan kalau udah filmnya keluar nih baru keluar nih berita tentang terjadi reshoot lah, sutradara berantem sama si scriptwriter lah, terus studionya kayak anjing lah, banyak nih ntar yang kayak gini-gini. Gue takutnya seperti itu, mudah-mudahan enggak ya. Kalau enggak ini bagus sih. Nah, di sini memang tempat yang di spot banget itu RPD, Raccoon City Police Department, sama Arklay Mountain yang dimention. Itu 2 tempat itu. Jadi latarnya bakal sekitar situ-situ aja, pegunungan, lembah, karena mereka naik helikopter. Terus nanti ke sebuah mansion gede, itu punya James Marcus. Dan di situ ada percobaan tentang Lisa Trevor. Nah, yang satunya lagi bakal ada di RPD, Raccoon City Police Department, ibaratnya kantor polisi di perkotaan. Udah, itu aja. Oke, mungkin sekian dulu ya. Kalau ada yang belum lengkap atau yang masih mengganjal, nanti setelah gue mengedit atau gue merilis video ini, gue bakal buat video baru secepatnya. Mungkin nggak bakal lama ya. Kalau misalnya ada, nggak bakal lama, sekitar 1-2 hari itu bakal upload lagi. Kalau misalnya ada yang mengganjal, karena di sini gue stay nonton sampai gue rekaman ini di akhir detik video ini. Gue masih merekam. Gue masih menonton klip dari trailer tersebut untuk mencari beberapa Easter egg dan juga beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Mudah-mudahan, sekali lagi, mudah-mudahan tidak ada yang mengganjal. Karena kita harus menunggu trailer kedua kalau pengen tahu full apa yang bakal terjadi. Tapi mudah-mudahan jangan sampai kita nanti di bioskop cuma nonton trailer ya. Itu suram sih. Nah, itu aja. Mungkin segitu aja untuk video kali ini ya. Gue merasa ada yang mengganjal, cuman bingung gitu apa yang mau diungkapkan ya. Ya udah, sampai sini dulu deh aja deh. Nggak apa-apa dah. Jadi di sini kita bukannya breakdown tentang trailer ya. Sekali lagi kita ini malah membahas tentang apa kemungkinan yang akan terjadi dan membahas karakter ya. Mungkin beda sama YouTuber lain ya. Karena gue tahu breakdown ini udah pasti banyak dari YouTuber luar negeri sama YouTuber Indonesia, apalagi si Papa Killstreak itu udah pasti ngebahas breakdown full serta analisa. Jadi ya udah gue tentang itu aja, kemungkinan yang akan terjadi, ceritanya bagaimana gitu. Ya walaupun sebenarnya udah ada sekilas di gambar, bocoran gambar dan bocoran skrip ya. Cuman ya sekali lagi gue akan menghargai yang namanya filmmaking. So lebih baik gue berekspektasi seperti orang bodoh daripada gue membocorkan film yang nanti ujungnya tidak menarik. Kalau seperti ini kan kalian jadi lebih luas gitu loh. Apa yang dikatakan scriptwriter ini ada di video ini semua.
apa yang ada di bocoran gambar ini juga ada. So, tinggal dari kalian aja berpikir akan seperti apa film ini, apakah akan bagus atau tidak. Dan gue tunggu komen kalian di bawah. Kesan kalian setelah menonton trailer Resident Evil Welcome to Raccoon City. Dan mungkin gue akan menggabungkan komen kalian di video selanjutnya. Kalau misalnya masih ada yang mengganjal. Kalau tidak, gue bakal membacakan full komen kalian. Impresi pertama kalian tentang Resident Evil Welcome to Raccoon City. So, that's it for today's video. Thank you so much for watching. Dan juga pastikan kalian like dan subscribe ya kalau kalian menyukai konten Resident Evil. Dan boleh kalian komen juga di video ini, Arc 2 Tokusatsu apakah kalian setuju atau tidak, atau stay di Resident Evil atau diperpanjang gitu loh pembahasan Resident Evil. Kalian boleh komen, nanti pasti gue bales sih. Nah, nanti gue bakal, karena gue belum bisa memberikan vote di YouTube, ketentuan subscribernya belum tercukupi. Jadi ya udah, gue bakal membiarkan kalian tulis aja di komen setuju atau tidak. Nanti kan gue hitung satu-satu. Tenang, gue hitung satu-satu. Gue bakal kasih tahu angka-angkanya berapa, santai aja. Oke, terima kasih sudah menonton dan see you guys in the next episode. In the next pembahasan Resident Evil Welcome to Raccoon City. Bye bye guys.